Untuk teman-teman jangan sekali-sekali ada seandainya habis pengepresan semua dihabiskan, jangan untuk melakukan pelukaan atau program pecah atau pengepresan di bawah, kecuali kita mau naik pot ya, pengepresan atas tes bawah juga terus enggak apa-apa untuk bikin feel. Kalau untuk yang lain kita mungkin harus mempelajari ID bahan bonsai apapun itu, mau menaikkan pot dengan ciri-ciri karakter bahan tersebut, karena untuk jenis bahan bonsai mempunyai karakter masing-masing ya. Ada yang perlu cangkok akar atau langsung pangkas naik pot bisa hidup, kita harus mempelajari satu persatu ya. Cek akar mampu tidak untuk membuat akar di bawah ini menjadi batang. Banyak melakukan saya proses ini juga belajar dari teman, saya terapkan di sini dan pengembangan diri, dan hati-hati satu teman selesai ya. Dan langkah terakhir akan kasih salep kambium. Tentunya sangat susah ya untuk salep kambium pemberiannya. Kalau salep kambium mungkin kental sekali, bisa dicampur dengan air yang secukupnya. Terus pemakaiannya pakai kuas kecil. Kenapa saya campur pakai air untuk salep kambium? Kalau encer dia mau meresap ke dalam ya, ke pori-pori yang bekas kita lukai. Intinya itu. Bonsai, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel saya Bonsai Gembong. Hari ini cerah sekali ya, alhamdulillah cuacanya. Oke, saya mau review untuk trik cara bagaimana akar ini menjadi batang ya, untuk bahan bonsai bougainville Singapura. Yang ini 1 hari yang lalu saya sudah update untuk teman-teman, cek akar mampu tidak untuk membuat akar di bawah ini menjadi batang. Dan saya cek, lakukan pengecekan kemarin dan waktunya tidak memungkinkan saya melanjutkan untuk hari ini. Sebenarnya bahan ini udah lumayan ya, enggak bagus tapi ya, lumayan. Seandainya udah naik pot sekian udah agak lumayan bagus. Nah, sedikit saya mau cerita ini dulu dari turun cangkok sebesar jari ya, umur 2 tahun 3 bulan. Banyak melakukan saya proses ini juga belajar dari teman, saya terapkan di sini dan pengembangan diri. Dan hati-hati satu teman untuk bougainville. Banyak sekali teman-teman saya yang melakukan press dan mengalami kebusukan ya. Biasa ini perlu perawatan rutin. Sebenarnya bahan bonsai semuanya sama ya, kita tetap melakukan perawatan rutin. Untuk perawatannya nanti ada, teman-teman bisa simak di video saya, channel saya berikutnya. Nanti mungkin saya bisa lampirkan di bawah deskripsi saya untuk perawatan bahan bonsai entah jenis itu apapun. Oke, kita coba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman untuk membuat akar ini menjadi batang. Dulu ini juga akar ya, dari sekian ini dulu akar semua sudah saya jadikan batang utama. Nah, ini akar di bawah ini nanti mungkin sekian saya akan jadikan batang lagi. Ada syarat-syarat ya untuk akar ini jadikan batang. Kita coba mendekat ya untuk bahan ini, seperti apa dulu. Ini agak sedikit lumayan lama nanti untuk proses pembuatan akar menjadi batang. Dan ada beberapa juga syarat-syarat perawatan yang nanti supaya akar ini cepat berkembang ya, cepat pengembungannya, pembesarannya cepat. Bagaimana, kita langsung coba mendekat ke bahannya ya. Oke teman-teman bonsai sedulur Risma, ini syarat mutlak untuk program bawah. Jadi kita perlu pengelosan ya, entah itu bahan bonsai apapun sebenarnya sama semuanya. Treatmentnya, triknya, kita perlu jaga kesuburan atas untuk program di bawah, karena kita harus mempelajari
nutrisi ya. Jalur nutrisi itu akar, jalur nutrisinya dari daun ya. Untuk pembentukan akar di bawah yang maksimal, kita perlu adanya kesuburan di atas. Oke, kita langsung menuju ke bawah ya. Ini masih los, ada yang los, ada yang saya press satu cabang karena udah oper. Nah, ini nanti asnya kita belum tahu sebelah sana atau sini. Kalau kayaknya sebenarnya untuk as ini, nah, ini saya masih loskan. Ini perlu, kalau as perlu besar lagi ya daripada stang yang di bawah. Ini perlu pembesaran yang lebih maksimal. Sekalian saya mau buat yang di bawah karena masih ada los, dan nanti buat program di bawah akan lebih cepat maksimal. Oke, nanti mungkin ada pengurangan akar-akar kecil, dan nanti akar yang dominan yang mungkin saya rasa bisa untuk pembesaran jadi batang akan saya pakai. Dan nanti mungkin ada trik-trik cara agar akar-akar yang saya mau pakai, yang saya sisakan, pengen saya besarkan seperti pada contoh yang di atas. Ini dulu juga akar, tapi agak lumayan lama karena saya bahannya semua di lahan sini dari kecil-kecil, tidak ada yang besar, dari minimal sejari-jari semua. Ini hasil budidaya saya sendiri dari turun cangkok juga. Nah, seperti ini untuk akarnya masih kecil-kecil ya. Ada yang dominan besar, ada yang kecil. Nanti mungkin ada pengurangan dan perawatan khusus supaya atas nanti cepat perkembangannya, kesuburan, karena kesuburan akan mempengaruhi program di bawah. Untuk teman-teman jangan sekali-sekali ada seandainya habis pengepresan semua dihabiskan, jangan untuk melakukan pelukaan atau program pecah atau pengepresan di bawah, kecuali kita mau naik pot ya, pengepresan atas tes bawah juga terus tidak apa-apa untuk bikin feel. Kalau untuk yang lain kita mungkin harus mempelajari ID bahan bonsai apapun itu, mau menaikkan pot dengan ciri-ciri karakter bahan tersebut, karena untuk jenis bahan bonsai mempunyai karakter masing-masing ya. Ada yang perlu cangkok akar atau langsung pangkas naik pot bisa hidup, kita harus mempelajari satu persatu ya. Oke, kita langsung saja untuk coba mengerjakan bahan ini nanti seperti apa perawatan, dan ini nanti saya kasih ring seberapa untuk penimbunan tanah lagi. Kita langsung saja mengerjakan bahan ini ya. Oke teman-teman, selesai ya. Dan langkah terakhir, oke, ini saya siram pakai air starban. Karena ini habis pelukaan banyak, saya lukai, saya kasih alur, rawan untuk busuk ya. Untuk bougainville Singapura sangat rentan sekali apabila setelah melakukan pengepresan sama pelukaan yang begitu banyak tadi saya lukai akar-akar, akan rawan terhadap kebusukan, jamur dan lain sebagainya. Untuk perawatan mungkin untuk efisiennya 1 bulan sekali adanya penyikatan ataupun nanti penambahan salpkambium. Oke, kita langsung mendekat ya untuk bahan ini. Selain itu juga, ini juga air starban tadi biar turun ke tanah, mencegah rayap, uret, cacing ataupun semut naik ke atas. Untuk starban pasti turun ke tanah ya. Setelah itu mungkin untuk penimbunan saya lakukan besok, biarkan kering dulu. Setelah kering nanti mungkin saya akan
kasih salep kambium. Tentunya sangat susah ya untuk salep kambium pemberiannya. Kalau salep kambium mungkin kental sekali, bisa dicampur dengan air yang secukupnya. Terus pemakaiannya pakai kuas kecil. Kenapa saya campur pakai air untuk salep kambium? Kalau encer dia mau meresap ke dalam ya, ke pori-pori yang bekas kita lukai. Nah, intinya itu untuk bekas luka-luka yang saya bikin alur tadi. Terus tadi ada pengurangan akar-akar serabut yang tidak saya pakai, yang kecil-kecil, itu akan mengganggu untuk pembesaran akar yang lain, karena pastinya terbagi ya. Kalau di sini tadi ada anak cabang akar, nutrisinya terbagi-bagi, jadi nanti fokus ke satu akar untuk pembesaran. Oke teman-teman, kita lihat dari sebelah sini ya. Ini sedikit saya ada pengisian akar, saya tarik pakai tali rapiah. Tadi banyak rongga yang kosong, jadi saya isi dengan penarikan akar memakai rapiah ya. Ini tadi juga saya tarik ke sana, terlalu keluar ke sini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit tip untuk teman-teman. Saya berharap ini nanti akar menjadi batang seperti pada contoh yang di atas. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak di video channel saya sebelumnya. Mudah-mudahan video untuk sebelumnya bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman semua, dan untuk kedepannya kita tetap selalu berkarya. Dan untuk teman-teman, saya akan menerima ya untuk komenan di deskripsi saya nanti, pada deskripsi komen-komen apapun saya akan terus belajar. Dan banyak sekali teman-teman yang mensupport, memberi masukan, saya ucapkan terima kasih. Ini sangat berguna juga untuk saya pribadi. Ingat ya, untuk perawatan los, untuk pengelosan, karena untuk menunjang membantu program di bawah. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.